Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 09105809190003. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan dunia usaha. Yang pertama, lingkungan internal manajemen pemasaran. Pemasaran secara definisi adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial menurut Kotler dan Keller 2012. Definisi lainnya, kegiatan pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dari konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan pihak penjual. Pada perkembangannya saat ini, dunia pemasaran perlu bergerak menuju era digital dan tetap berorientasi pada konsumen. Seorang pemasar perlu mempertimbangkan aspek segmentasi, target, dan posisi konsumen dengan melakukan pemetaan terhadap kondisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar adalah proses pembagian calon konsumen dan atau konsumen menjadi beberapa bagian atau sekelompok dengan memperhatikan pada kebutuhan dan karakteristik konsumen yang sama. Segmentasi pasar yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek geografis, yang kedua aspek demografis, yang ketiga aspek psikografis, yang keempat aspek perilaku konsumen. Kemudian yang kedua, target adalah proses penentuan sasaran atau target adalah tahapan selanjutnya setelah pemetaan terhadap segmentasi konsumen. Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan target yaitu ukuran pasar, ukuran portabilitas, nilai manfaat, dan faktor aksesibilitas. Yang ketiga, posisi produk adalah tindakan perusahaan untuk merancang strategi pemenangan pasar dan perancangan produk yang sesuai dengan hasil pemetaan segmentasi dan proses penentuan target yang telah dilakukan. Hal yang diperhatikan dalam penentuan posisi produk, yang pertama, adanya jaminan solusi yang diberikan, yang kedua, mengidentifikasi nilai untuk produk, yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran yang unik. Kemudian kegiatan pemasaran. Konsep pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller 2012 adalah dengan menggabungkan 4 elemen pemasaran agar dapat menciptakan pemasaran yang efektif dan efisien. 4 elemen tersebut antara lain, yang pertama, internal marketing, yang kedua, integrated marketing, yang ketiga, performance marketing, yang keempat, relationship marketing. Kemudian yang kedua, lingkungan internal budaya perusahaan. Menurut Touch and Glue 1999, lingkungan internal adalah proses di mana perencanaan strategi mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan, yang berarti sehingga dapat mengelola peluang secara efektif dan menghadapi ancaman yang terdapat dalam lingkungan. Budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi adalah pola nilai dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuatu dijalankan di dalam organisasi. Hubungan lingkungan internal dan budaya perusahaan. Lingkungan internal adalah di mana manajer bekerja, terdiri atas budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Budaya perusahaan adalah hal yang sangat penting dari keuntungan persaingan. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan internal manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas fungsi utama. Yang pertama, aktivitas penggunaan dana. Yang kedua, aktivitas perolehan dana. Yang ketiga, aktivitas pengelolaan dana. Fungsi manajemen keuangan lainnya, yang pertama, perencanaan keuangan. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan. Dan keenam, pengendalian keuangan. Dan terakhir, pemeriksaan keuangan. Adapun 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, integritas. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, standar akuntansi. Demikianlah tadi pemaparan mengenai lingkungan dunia usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.